Pernah nggak sih Anda lihat ke langit malam dan kepikiran, kenapa ya bentuk bulan itu ganti-ganti terus? Nah, hari ini kita akan bongkar misteri di balik tarian kosmiknya. Yuk kita mulai. Kita semua pasti pernah lihat kan, dia ada di atas sana, malam demi malam. Kenapa sih bulan itu kadang bulat sempurna, terus tiba-tiba jadi sabit tipis? Bahkan kadang hilang sama sekali. Jawabannya itu bukan sulap, tapi sains yang luar biasa keren. Nah, kuncinya ada di sini. Ini semua soal perjalanan bulan yang nggak pernah berhenti muterin planet kita. Biar paham, kita perlu ubah sedikit cara kita melihatnya. Betul, ini semua soal sudut pandang. Cara kita ngelihat bulan dari bumi, itu dia kuncinya buat memahami semua fase-fasenya. Jadi, fase bulan itu apa sih? Gampangnya gini, fase bulan itu ya perubahan bentuk bulan yang kita lihat dari bumi. Kenapa bisa berubah? Ya karena bulan itu bergerak, muterin kita. Proses ini namanya revolusi bulan. Oke, sebelum lanjut, kita lurusin dulu satu salah paham yang paling umum. Yang kita lihat itu bukan bayangan bumi yang nutupin bulan ya. Itu beda lagi, namanya gerhana bulan. Dan nanti kita bahas juga kok. Yang sebenarnya terjadi adalah, kita itu lagi lihat bayangan bulan di badannya sendiri. Jadi, setengah bagian bulan itu kan selalu kena sinar matahari. Nah, fase-fase yang kita lihat itu cuma sudut pandang kita aja yang berubah-ubah terhadap sisi terangnya waktu dia mengorbit bumi. Biar gampang, coba dibayangin gini. Anggap kepala Anda itu bumi. Terus ada lampu di kamar, anggap itu matahari. Nah, ambil bola kecil, itu bulan. Coba gerakin bolanya, muterin kepala Anda. Lihat kan, bagian bola yang kena cahaya lampu kelihatannya berubah-ubah dari sudut pandang Anda. Nah, persis kayak gitu kejadiannya di angkasa. Oke, sekarang konsep dasarnya udah dapat kan? Yuk kita jalan-jalan satu persatu ngelewatin 8 fase utama dalam siklus bulan. Kita mulai dari bulan baru. Di fase ini, posisi bulan tuh ada di antara matahari sama bumi. Jadi sisi terang yang ngebelakangin kita, makanya dari bumi bulan kayak menghilang. Nah, ini titik nol, awal dari siklusnya. Beberapa hari kemudian, bulan kan geser dikit nih di orbitnya. Nah, kita mulai bisa lihat secuil cahayanya. Bentuknya sabit tipis. Ini yang namanya hilal awal. Kata kuncinya awal, artinya cahayanya bakal makin gede. Kira-kira seminggu setelah bulan baru, kita sampai di fase bulan paruh awal. Dari sini, kita lihatnya bulan setengah lingkaran. Kenapa disebut paruh atau first quarter? Bukan karena bentuknya, tapi karena bulan udah nyelesain seperempat perjalanannya ngelilingin bumi. Lanjut, ada bulan cembung awal. Cembung di sini artinya kita bisa lihat lebih dari separuh bulan udah terang. Cahayanya terus nambah, makin gede. Siap-siap menuju puncaknya. Dan ini dia puncaknya, bulan purnama. Di sini posisi bumi ada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Jadi seluruh sisi bulan yang madep ke kita kena sinar. Kelihatan bulat sempurna. Beneran deh kayak bakso raksasa yang lagi nyala di langit. Nah, setelah purnama, cahayanya mulai berkurang lagi. Kita masuk fase bulan cembung akhir. Istilah akhir di sini artinya bagian terangnya mulai menyusut. Bayangan bulan pelan-pelan makan lagi cahayanya. Sekitar hari ke-22, kita ketemu bulan paruh akhir. Lagi-lagi kita lihat bulan separuh, tapi ini separuh yang kebalikannya dari fase paruh awal. Ini tandanya bulan udah 3/4 jalan. Dan akhirnya, kita sampai di hilal akhir. Cuma tinggal sabit tipis aja yang kelihatan di langit subuh. Nggak lama setelah ini, siklusnya bakal ngulang lagi dari awal, kembali ke bulan baru. Nah, ngomong-ngomong soal fase, ada momen-momen tertentu di mana fase bulan ini bisa menciptakan salah satu pertunjukan alam paling keren, gerhana. Di sini kelihatan jelas banget bedanya. Di sebelah kiri ada gerhana matahari. Ini terjadi pas bulan baru, posisinya matahari bulan bumi. Jadi, bayangan bulan jatuh ke bumi. Nah, di sebelah kanan itu gerhana bulan. Terjadinya pas bulan purnama. Posisinya matahari, bumi, bulan. Jadi, bayangan bumi yang nutupin bulan. Mungkin Anda mikir, loh, kan tiap bulan ada bulan baru sama purnama? Kenapa gerhana nggak terjadi tiap bulan? Pertanyaan bagus. Jawabannya karena orbit bulan itu miring sekitar 5 derajat. Gara-gara kemiringan ini, bayangan bulan dan bumi biasanya saling meleset, lewatnya di atas atau di bawah. Makanya posisi sejajar yang pas itu jarang banget terjadi. Perjalanan bulan ini bukan cuma soal pertunjukan cahaya di langit loh. Siklus ini punya efek yang nyata banget di planet kita. Satu siklus penuh, dari bulan baru sampai ke bulan baru lagi, itu butuh waktu kira-kira 29,5 hari. Dan angka ini ternyata penting banget buat ritme kehidupan di bumi.
Jadi, kenapa 29,5 hari ini penting? Pertama, gravitasi bulan itu yang bikin ada pasang surut air laut. Kedua, siklus ini jadi dasar banyak kalender, contohnya kalender Hijriyah. Dan yang unik, rotasi bulan itu sinkron sama orbitnya. Makanya kita dari bumi cuma bisa lihat sisi yang itu-itu aja. Sisi satunya jadi misteri abadi. Jadi lain kali Anda lihat ke atas, Anda nggak cuma akan lihat bulan. Anda akan lihat sebuah posisi dalam tarian kosmik yang nggak ada habisnya. Pertanyaannya sekarang adalah, berdasarkan apa yang udah kita pelajari, fase apa ya yang bakal Anda saksikan di langit malam ini?